Anda masih bersama Economic Update pemirsa. Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan area industri PT Lotte Chemical Indonesia di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Presiden menyampaikan bahwa progres pembangunan industri sektor petrokimia tersebut sudah mencapai 73% dan direncanakan selesai pada tahun 2025. Presiden RI Joko Widodo melakukan peninjauan langsung pembangunan industri sektor petrokimia dan penyerahan bantuan pangan kepada masyarakat di Cilegon, Banten. Dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU, Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas dari lapangan Monumen Nasional Jakarta. Setibanya di Stadion Seruni, Kota Cilegon, Presiden Jokowi disambut PJ Gubernur Banten, Al Muktabar, Pangdam 3 Siliwangi Mejen TNI Erwin Jatniko, dan Kapolda Banten Irjen Rudi Herianto. Dalam kunjungannya ke proyek yang menelan dana investasi sebesar 60 triliun rupiah ini, Kepala Negara menuturkan bahwa telah selesai pembangunan. Pabrik tersebut akan menghasilkan banyak produk antara lain etilen, polipropilen, dan bensin. Total akan ada 17 produk yang dihasilkan. Presiden juga menyebutkan hasil produk-produk tersebut juga akan digunakan untuk substitusi impor, 70% untuk lokal dan 30% untuk ekspor. Proyek ini sudah dimulai tahun 2020 dan akan selesai nanti di 2025. Progresnya sudah sangat bagus, sudah selesai 73% dan menyangkut investasi yang sangat besar, kira-kira 60-an triliun, 3,9 billion US dollar, 60 triliun. Dan yang bekerja di sini sekarang juga sangat banyak, 13.000 pekerja. Setelah selesai, pabrik ini akan menghasilkan etilen, polipropilen, bensin, dan lain-lain. Ada 17 produk yang dihasilkan. Yang saya senang, ini akan menjadi substitusi impor. 70% untuk lokal dan 30% untuk ekspor. Dua-duanya baik, karena yang dipakai untuk di dalam negeri itu menjadi substitusi dari barang-barang impor petrokimia yang kita lakukan. Semuanya baik. Saya kira industri-industri seperti ini yang kita butuhkan. Targetnya sendiri selesai kapan? Maret 2025 selesai. Jadi kita cek tadi, disampaikan dari Lotte, Maret 2025 sudah akan commissioning dan langsung bisa berproduksi. Ya. Bangsa pasar ekspornya kemana aja, Pak? Nanti ditanyakan ke Lotte. Ya, Pak, saya kira. untuk limbahnya sendiri apakah dimanfaatkan untuk produk lain atau dibuang, Pak? Ada yang dipakai untuk pembangkit listrik. Kira-kira akan muncul angka 50 megawatt. Karena total yang digunakan listrik di sini kira-kira 100 megawatt. Jadi separuh dari listrik itu dihasilkan dari industri Lotte sendiri. Ya, makasih. Dalam peninjauan tersebut, Presiden Jokowi melihat sejumlah area pembangunan seperti area produksi, tangki penampungan produk akhir, hingga fasilitas pendukung seperti dermaga. Selepas kunjungannya ke industri petrokimia Cilegon, Jokowi akan menuju Pasar Kranggot di Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, untuk mengecek harga dan stok kebutuhan pokok. Selain itu, Presiden juga menyerahkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat dan para pedagang. Selanjutnya, pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau persediaan beras di gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kunjungan tersebut untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Dalam kunjungannya kali ini, Jokowi juga memberikan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat di Kabupaten Bogor. Presiden RI Joko Widodo meninjau ketersediaan stok cadangan beras pemerintah. Gudang yang ditinjau Presiden adalah Gudang Badan Urusan Logistik atau Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Presiden mengatakan stok beras yang ada di gudang Bulog saat ini mencapai 1,6 juta ton dan masih dalam perjalanan sebanyak 400.000 ton. Sehingga diperkirakan akan ada stok 2 juta ton lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang hanya 1,2 juta ton, sehingga Presiden menghimbau masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan pangan nasional. Meski stok beras di gudang Bulog mencukupi, Presiden menilai pemerintah masih perlu melakukan impor beras untuk memastikan cadangan stok beras terpenuhi. Hal tersebut juga untuk menekan kenaikan harga beras di pasar akibat fenomena El Nino yang terjadi hampir di semua negara. Ini semua negara sedang mengalami kekeringan El Nino, termasuk Indonesia, meskipun hanya beberapa provinsi, ada 7 provinsi di kita. Oleh sebab itu, saya datang ke gudang-gudang Bulog di sini, nanti di Jakarta, mungkin nanti di daerah, untuk memastikan bahwa stoknya itu ada. Yang paling penting stoknya ada, barangnya ada, berasnya ada. Ada, sudah yang di dalam gudang 1,6 juta, dalam perjalanan 400 juta, sehingga stok 400.000 ton, sehingga kan ada stok 2 juta. Biasanya stok kita tuh hanya 1,2, normal 1,2 juta. Ini kita memiliki 2 juta. Sehingga kita tidak usah khawatir. Oleh sebab itu juga mulai 1 September kemarin saya perintahkan untuk memberikan bantuan pangan beras. Bantuan beras ke masyarakat. Setiap bulan kira-kira 210.000 ton keluarkan oleh Bulog untuk bantuan pangan itu. Dan ini sudah dimulai terus. September, Oktober, November. Kalau stoknya kita lihat masih nanti diteruskan lagi. Sehingga masyarakat jangan sampai terdampak dari kenaikan harga beras. Memang di lapangan ada kenaikan. Meskipun inflasi kita masih terjaga di 3,2%. Lebih lanjut, Kepala Negara memastikan bahwa dirinya telah berbicara dengan sejumlah pemimpin negara untuk mengimpor beras ke Indonesia, antara lain dengan Presiden Bangladesh dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Selanjutnya, menurut Presiden, proses negosiasi dilakukan oleh Bulog untuk memastikan terjadinya transaksi atau tidak. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyalurkan beras bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat. Presiden mengatakan bahwa bantuan pangan untuk masyarakat akan disalurkan mulai bulan September hingga November. Setiap bulannya diperkirakan 210.000 ton dikeluarkan oleh Bulog untuk bantuan pangan. Program ini direncanakan akan dilakukan pada bulan September, Oktober, hingga November. Dan jika masih mencukupi, maka akan diteruskan lagi, sehingga diharapkan masyarakat tidak akan terdampak kenaikan harga beras. Turut mendampingi Presiden dalam kunjungannya kali ini, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.